Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dennis Setiawan, Kepala Sekolah SD Bina Talenta Kota Bandung. Saya salah satu peserta Lomba Apresiasi Guru dan Kepala Sekolah Inspiratif tahun 2021 dengan tema Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan. Untuk lebih jelasnya seperti apa Bina Talenta menghadapi masa Covid ini, ikuti paparan berikut ini. Sejak munculnya wabah virus corona, timbullah berbagai masalah. Sebab virus tersebut tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga memberikan dampak serta mempengaruhi kehidupan sosial di berbagai negara. Salah satunya yaitu dalam dunia pendidikan di Indonesia, yang sebelumnya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, tetapi pada masa pandemi ini sistem pembelajaran tersebut tidak lagi berlaku guna mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai cara agar pendidikan bisa terus berjalan di era pandemi ini, karena pendidikan merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah bangsa demi kemajuan suatu negara. Adanya COVID-19 ini adalah tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah untuk memotivasi guru-guru SD Bina Talenta, di mana yang sudah kreatif dituntut menjadi lebih kreatif dan inovatif. Sehingga pembelajaran jarak jauh secara daring ataupun luring bisa memiliki ketercapaian tidak berbeda secara signifikan dengan pembelajaran tatap muka. Menyikapi hal tersebut, maka saya sebagai kepala sekolah langsung berkoordinasi dengan guru-guru untuk menganalisis kurikulum yang digulirkan oleh kementerian yang disesuaikan dengan kurikulum intern SD Bina Talenta, di mana konsep pembelajaran yang kita buat adalah konsep pembelajaran hybrid learning, konsep pembelajaran berbasis proyek dan life skill. Yang kedua adalah mempersiapkan sarana prasarana IT yang mendukung PTMT untuk bisa terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa dan orang tua, dan juga mempermudah bagi guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran. Saya langsung menyusun kebutuhan IT yang mendukung terhadap pelaksanaan PTMT tersebut, yaitu dengan mempersiapkan jaringan internet. Jaringan internet ini selain speednya ditambah, juga setiap kelas sudah bisa akses jaringan internet. Yang kedua adalah pembuatan dan penyediaan studio, di mana studio ini dibuat untuk mempermudah guru dalam pembuatan video pembelajaran untuk anak-anak, sehingga materi yang belum difahami anak-anak ini bisa diulang dengan memutar video tersebut yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa-siswinya. Selain itu, studio juga digunakan untuk proses pembelajaran lainnya ketika ada kegiatan pembelajaran bersama yang melibatkan semua siswa melalui Zoom. Kemudian yang berikutnya adalah kita menyusun program Early Warning System. Early Warning System ini adalah sebagai bentuk kontrol terhadap ketercapaian pembelajaran, baik secara akademis maupun perilaku. Setiap guru mempunyai catatan setiap siswanya. Catatan inilah yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Bapak Ibu guru. Program ini digunakan untuk menentukan siswa mana yang harus mendapatkan bimbingan lebih atau tambahan belajar. Dengan program ini dampaknya siswa yang kurang bisa memahami ketika pembelajaran ini bisa diberikan tambahan belajaran dan dibimbing oleh Bapak Ibu guru, sehingga siswa ini tidak akan terlalu jauh tertinggal dengan teman-temannya. Kemudian program berikutnya adalah ada program Golden Morning. Nah, program Golden Morning ini adalah program yang dibuat oleh kita ketika munculnya masa pandemi ini. Tujuan program ini adalah untuk tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, berbagi, dan menambah keterampilan literasi, menumbuhkan jiwa kepemimpinan di antara guru-guru SD Bina Talenta. Program Golden Morning ini dalam pelaksanaannya bukan hanya transfer ilmu saja, tetapi ada juga transfer permainan yang membuat guru lebih variatif di
dalam pelaksanaan program Golden Morning ini. Dalam setiap kegiatan Golden Morning, setiap di antara kita harus menyampaikan makna apa yang terkandung dari setiap materi yang disampaikan oleh setiap guru. Dengan kegiatan Golden Morning ini, pasti setiap guru dapat insight yang luar biasa dari teman-teman guru yang lainnya. Selain itu juga dengan Golden Morning ini, kita mencoba pembiasaan literasi untuk kita semua. Kenapa? Karena dengan setiap guru menjadi pemateri, sudah dipastikan guru tersebut harus mempersiapkan materinya dengan mencari literatur baik dari internet ataupun dari buku yang Bapak Ibu guru baca. Setelah guru tersebut membuat materi, kemudian guru tersebut harus bisa menyampaikan kepada teman guru yang lain. Disinilah proses literasi buat guru-guru yang ada di SD Bina Talenta. Mulai dari membaca, mengambil maknanya, cara penyampaian kepada teman-teman guru. Nah, itulah salah satu bentuk literasi dari SD Bina Talenta. Ataupun guru-guru yang menyampaikan materinya melalui sebuah games. Di sini juga guru-guru juga belajar bagaimana menjelaskan games tersebut kepada guru yang lain dan bagaimana dilatih kemampuan mengatur teman-teman guru yang lain supaya bisa mengikuti games dengan baik tanpa disadari. Dalam proses ini terdapat latihan kepemimpinan, karena dalam proses ini muncul bagaimana guru yang menjadi narasumber untuk menjelaskan, menginstruksikan, dan mengatur teman-teman guru yang lainnya. Dengan terlaksananya program Golden Morning, setelah mengikuti kegiatan Golden Morning, saya merasakan sebagai guru tentunya bisa saling memotivasi rekan, kemudian juga bisa saling mengingatkan, bisa sama-sama belajar, dan yang terpenting kita sama-sama memotivasi untuk kegiatan yang lebih baik lagi. Semangat untuk Golden Morning selanjutnya. Dan yang paling penting adalah tercapainya kebersamaan dan kekompakan di antara kita semua. Program Golden Morning ini bukan hanya untuk Bapak Ibu guru saja, tetapi Golden Morning pun ada untuk siswa. Program Golden Morning diikuti oleh semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Tujuannya agar terjadi sosialisasi di antara semua siswa walaupun hanya melalui Zoom meeting. Program ini selain melibatkan guru, juga melibatkan siswa untuk mengisi kegiatan ini. Tujuan dari kegiatan ini tidak jauh beda dengan kegiatan Golden Morning Guru, yaitu membiasakan literasi, menanamkan jiwa kepemimpinan, melatih percaya diri, dan melatih berbicara di depan orang banyak. Dampaknya, alhamdulillah, anak-anak kita sebagian besar sudah bisa berbicara dan terbiasa berbicara di depan orang banyak. Muncul kepercayaan dirinya dan jiwa kepemimpinannya, karena di dalam program Golden Morning ini siswa dijadikan narasumber untuk teman-teman yang lainnya. Kemudian program berikutnya adalah program bimbingan perilaku. Program bimbingan perilaku ini terdapat dua manfaat, yaitu bagi guru dan bagi anak atau siswa itu sendiri. Karena dalam program ini, guru menjadi narasumber untuk menyampaikan materi yang berhubungan dengan perilaku yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Penyampaian program ini bisa melalui cerita, tayangan video yang nantinya dibahas oleh guru, dan guru tersebut harus menarik kesimpulan atau makna apa yang terkandung di dalam cerita atau tayangan tersebut. Demikian paparan kami SD Bina Talenta di dalam menghadapi learning loss. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mengaspirasi teman-teman seperjuangan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.